ساداتنا صوفية المحققين وصلى سلطان الأولياء الشيخ محمد عبد القادر الجيلاني وسائر الأولياء الله والأولياء تسلم أمهاتنا وآبائنا وأجدادنا وجداتنا ومشايخنا وأساتذتنا ومعلمينا وذوي الحقوق الواجبة علينا وعلى الحاضرين في مجلسنا هذا خصوصا إلى من فتح هذه القرية وخصوصا إلى معرفة الكتاب الشيخ العلامة حجة الإسلام أبي حميد محمد بن محمد الغزالي رضي الله عنهم سيقول الله لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Para jemaah, alhamdulillah pagi hari ini kita kembali dipertemukan Allah majelis yang penuh dengan keberkahan ini. Mudah-mudahan setiap aktivitas kita dicatat oleh Allah sebagai amal soleh. Amin. Para jemaah, kita lanjutkan kajian kita sampai kitab saya halaman 24. Kitab ini dengan dukun ada butayamu ini totok kromone tayamu. Kemarin kita menerangkan tentang ghusl mandi, sekarang tayamu. Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-musannif rahimahullah ta'ala wa nafa'ana Allah bihi wa bi'ulumihi wa a'ada alaina bi barakatihi wa asrabihi wa karamatihi fid dharain amin. Adabut tayamumi tawikilah tata kramane tayamum. Bab iki nerangke tata kramane tayamum. Tata krama bukan tata cara. Fa in ajasta lamun apesira anistiqmalil ma saking amrih nganggo banyu li faktihi karana sepine banyu badha tolabi sakwise golek auli udrin utawa karana udzur min maradin saking lara auli maniin utawa karana kacegah minal usuli saking tumeka ilahi marang banyu min sabuin bayane saking sabu gelap au habsin utawa den tahan au kana al-ma'u utawa ana al-ma'u banyu iku al-hadiru hadir tahtaju iku tahtaju hajat sapa sira ilahi marang banyu li aksika krana ngelak sira au aksin utawa ngelaki rafiqika kanca sira au kana utawa iku milkan milik li ghairika keduwe liyane sira walam yabi lan ora didol illa kajaba bi aksara kelawan luweh akeh min samaril misri saking rega sepadan au kana utawa ana utawa tinemu bika kelawan sira apa jarohatun catu au maradun utawa lara takhafu kang kuwatir sira minggu saking maktub ala nafsika yang kesyawak sira fasbir moko becik sabar sira hatta yadkhula saengga mancing waktul fardhah ing waktune fardhu sumaksud moko nuri nejo sira soidan ing lemah thayyiban kang suci alai kang tetep ing tese lemah apa turabun lebu kholisun kang murni tahirun kang suci lahinun kang alus. Pun sampai begini paham ya? Kita kau ini kok dulu percuma aku ngomong tadi. Dan ketika kita apes nopo apes nih boleh masalah membuat dan termasuk itu ketika menopo bila kita terpaksa tidak bisa menggunakan air. Bila kita terpaksa tidak menemukan air, ba'da tolabi setelah mencari air, auli udrin atau karena udur,
sebab sakit, aulimani in minal usul atau terhalang untuk bisa sampai ke tempat air. Ini sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Berarti sebab-sebab diperbolehkannya tayamum. Panjenengan golek banyu gak oleh banyu, tapi syaratnya golek. Nek ora golek ora oleh. Dikira-kira ndak boleh, kudu golek. Atau udzur karena sakit. Sakit yang sekiranya nek kena banyu dadi mengkhawatirkan. Kok tayamum cak, aku loro panu yo gak masuk akal. Jadi sakit yang sekiranya nek kena banyu dadi mengkhawatirkan. Itu diperbolehkan tayamum. Au limani'in minal usul ilaihi atau terhalang untuk sampai kepada air. Pamane sak desa ana sumur siji, sumber siji. Suatu ketika terhalang untuk bisa menuju sumber air ini. Terhalang. Rupanya terhalang contohnya min sabuin. Dikarenakan ada satu gelang hewan buas. Tibake ning gone sumber ana macan, terhalang jeneng. Wong sak kampung ora ana sing wani karo macan. Boleh tayang. Boleh. Anu Pak, temen iku ana wewe gombel, gak masuk. Gak masuk. Ana gendruwo. Napa gendruwo? Napa golongan ngoten niku napa mau jenenge wewe gombel. Gendruwo. Mak lampur pelem mak lampur. Napa le? Napa nek demit-demit kok mesti bongsone wedok-wedok. Sampeyan nek tau mikir ora? Wewe gombel gendruwo. Kuntilanak wedok kabeh iki. Aneh panjenengan. Apa pancen demit iku wedok? Aja ngono. Aukan al-ma'u hadiru tahraju ilaihi li atsika au atsin rafiqika. Atau air itu ada. Banyu niku ana sak gentong contohnya. Tapi kita butuh untuk minum, untuk masak. Maka boleh kita tayamum. Boleh. Jadi jenengan ganda banyu sak gentong, tapi orangnya mau niku tok. Sedangkan kita butuh untuk masak, untuk minum dan lain sebagainya. Maka boleh kita melakukan tayamum, boleh. Aukan ambilkan lighalika walam yabi ila bi aksara min samanil misri, atau air itu ada dan dimiliki oleh orang lain tetapi tidak dijual kecuali dengan harga yang mahal. Regane gak umum. Tanggone jenengan iki dodol banyu, sak kampung ora ono banyu. Dodol banyu. Air isi ulang utawa sumur banyune didol ngoten nggih. Karena sak kampung gak ono banyu. Biasane sak liter iki Rp500 berhubung ora ono banyu didol 2.000. Boleh tayamum. Boleh. Ngoten nggih. Boleh bertayamum. Aukana bi hajarohatun aw maradun takhafu minhu ala nafsika. Atau sakit yang sekiranya luka yang sekiranya bila terkena air itu membahayakan. Ini hal-hal yang menjadikan sebab diperbolehkan untuk fasbir, maka bersabarlah hatta yadkhula waqtul fardhah, maka bersabarlah engkau sehingga masuk waktunya sholat. Nah, wis kondisine tidak memungkinkan oleh banyu atau gak oleh gawe banyu, sabar dhisik sampai masuk waktu sholat. Begitu wis krungu adzan, sumaksik so'idan thayyiban alaihi turabun khalisun tahirun lahinun. Begitu wis mlebu waktune adzan, masuk waktunya sholat baru. Kula panjenengan diperintah
yang suci, yang terdapat debu di dalam tanah itu, khalisun yang murni, tohirun yang suci, layyinun yang halus. Ini perangkatnya. Jadi lemah, sing ana lebune, sing suci, sing murni, sing halus. Lemah tanah yang terdapat debu, yang murni, orang kecampur telek kucing, orang kecampur kerikil, orang kecampur godong. Ini maksudnya murni itu begitu. Jadi ikhlas itu artinya murni, khalisun. Tahirun layyinun, suci dan lembut. Jadi ini perangkat yang harus disediakan. Kalau takoni jenengan budal haji, budal umroh, tayang ini nggak enak. Nggak enak. Gaya joget pesawat. Lalu betul. Maka tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat. Tidak memenuhi syarat sah betul. Kok ngoten Pak, terus yo napa? Yo nek waktu salat sampean ceblok dhisik wae, tayang nek iso. Kalau sering diaturi untuk memberikan bantuan manasik haji, terutama bab niki di bab angel niki, intiqalul madhab fil haji, berpindah madhab ketika melakukan ibadah haji. Jadi menurut madhab Imam Syafi'i, tayamum di pesawat itu tidak sah karena tidak memenuhi syarat. Semanten ugi panjenengan teng mriku senggolan lanang wedok cara madzhab Imam Syafi'i tidak sah. Leres nggih. Kula mboten senggolan teng mriku, Pak. Endi ketika tawaf gak senggolan sampean hati-hati, tapi sikile niku mesti nyenggol-nyenggol. Gitu. Nah, pasti niku. Bagaimana? Cara madzhab Imam Syafi'i tetap tidak sah, batal. Cara wudune panjenengan sholat dengan mengurangi satu ayat dari Al-Fatihah sah napa mboten? Kenapa kok mboten sah? Karena dia Al-Fatihah itu wajib loh. Kok Fatihah kurang sak ayat, maka sholatnya sah napa mboten? Tidak sah. Padahal mereka sholatnya ra maca bismillah. Menurut Imam Syafi'i bismillah itu ayat pertama, bukan alhamdulillah. Tidak sah. Bagaimana sebaiknya? Sebaiknya intikal. Apa intikal? Berpindah. Makanya orang ngaji tetap bingung panjenengan sholat tengah Ka'bah teng jero Masjidil Haram, kemudian berniat sholli fardhu dzuhri arba'a raka'atin mustaqbilal qiblati adaan makmuman lillahi ta'ala. Niku nek cara wong sing ngerti aneh. Lah wong Ka'bah ning ngarepe kok ngomong mustaqbilal qiblati. Nek panjenengan salat teng mriki mustaqbilal qiblati, menghadap arah kiblat. Nek teng mriki kudune mboten ngoten mustaqbilal Ka'bah. Sebab Ka'bah ning ini nek ngaji terang ngerti lho. Kula haji tahun pinten nggih? 9 lali sampai 93 atau 94. Waktu niku aja salah jenis jamaah begitu diumumkan telah masuk waktu sholat, niku terus sandalnya dicepot diwalik, tangannya diplek nonton gini sandal yang diwalik niku, terus digawe tayang. Kalau yang menang dhewe terus guyu dijane karepnya. Malah aneh wajah itu, malah aja. Tidak begitu caranya, tidak begitu. Jadi sebaiknya memang intikal itu berpindah madhab yang memperbolehkan tayamum menggunakan joki pesawat. Apa ada wonten madhab pun Imam Abu Hanifah, Imam Ahmad bin Hanbal itu boleh. Semua yang keluar dari bumi itu bisa digunakan untuk tayamum. Kapan waktunya intikal? Ya ketika akan melakukan itu, berniat untuk intikal. Nek pun intikal ngoten mungkin panjenengan
batale wudu niku nggih mengikuti madzhab itu. Sing dolan karo wong wedok sing dudu muhrim ya ora batal. Salat gak nganggo bismillah ya ora kok. Selesai kan? Jadi makanya itu penting sekali lah. Penting sekali. Ini yang hukum yang paling hati. Anapun hukum yang paling enteng, Lah kula mboten ngerti ya Pak. Nek ora ngerti ya wis digak kok. Jenenge wong gak ngerti. Cuma pertanyaane, lah awakmu nang diae cak kok sampai saiki sik durung ngerti. Paham mboten maksud ini? Ya awakmu Islam mulai kapan? Dimulai lahir. Lah nang diae awakmu kok sampai saiki sik durung ngerti kan ngoten nggih. Berarti kakean bolang kurang ngaji kan ngoten nggih. Oke. Jadi memang ini hukum yang paling hati-hati seperti itu. Jadi kalau kita mengambil sebuah hukum itu hendaknya mengambil yang paling hati-hati. Sing hati-hati wae sing iso kepleset apa meneh sing kalau nanti ngaji ngeten iki ketika manasik ada salah satu jamaah itu bertanya, apakah harus bermadhab Pak? Ini pertanyaan wong aneh melih. Malah aneh melih pertanyaan. Akhirnya saya berikan kitab karena waktunya terbatas. Anda bisa membaca ada kitab judulnya Ahdharu bid'atin yuhaddithu syariat al-islamiyah. Al-madhabiyah Ahdharu bid'atin yuhaddithu syariat al-islamiyah. Itu judulnya. Terjemahnya begini, judul kitabnya itu tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat Islam. Saya ulang, tidak bermadhab itu adalah bid'ah yang akan menghancurkan syariat Islam. Itu judul kitabnya. Pun jenengan maca dhewe, digolek, tiba ya ora ono terjemahan bahasa Arab. Ya haruslah bermadhab itu harus. Kenapa? Kadang itu orang tidak paham, akhirnya munine ngeten. Kita ikut Quran dan hadis saja. Ya mestilah. Semua ulama itu mengikuti Quran dan hadis. Tidak ada satupun ulama yang tidak mengikuti Quran, hadis. Justru nek ana wong muni ngono wong aneh, itu orang yang tidak paham agama. Gitu? Siapa yang tidak ikut Quran hadis? Pertanyaannya kita kembangkan. Siapa yang lebih mengerti tentang Quran dan hadis? Sinten? Ya para ulama. Kan ngoten nggih. Nek kula jenengan maca wae kangenan apa meneh maknane kan ngoten nggih. Jadi jangan mengatakan begitu. Itu sama dengan melecehkan kemampuan para ulama. Ngoten nggih. Tidak ada satupun para ulama yang tidak menggunakan Quran dan hadis ulama kecuali ulama yang berpura-pura jadi. Nah, kan beda urusan. Jadi bermadhab itu harus. Bermadhab itu apa sih? Bermadhab itu mengikuti jalan pikiran seseorang. Contoh panjenengan maca buku carane salat khusyuk. Oh tiba ngene diikuti. Itu namanya bermadhab sudah. Itu namanya sudah bermadhab. Nah, sudah. Contohnya seperti itu. Jadi dipersiapkan dulu perangkatnya. Mencari debu yang murni, yang bersih, yang suci, yang halus. Fadrib maqamu kula sira alaihi yang tasila bi kafaika kelawan epek-epek loro sira. Dhamman kali ngumpulake baina asofika ing pira-pira driji sira. Wa ni maqalul niyato sira istibahata fardhi sholati ing amri wenange fardhu salat. Wamsah lan musafo sira bima kelawan tangan loro. Wajaka ing wajah sira kullahu sakabehane wajah maratan wahita ambal kaping sepisan. Wala tatakalak lan aja merdi-merdi sira isolal kubari ing nekake bleduk ila manabi syari marang panggonan tukule rambut khofa au katufa kanaran utawa kanat. Kemudian panjenengan diaturi untuk menepuk debu yang telah disiapkan dengan kedua telapak tangan dengan merapatkan jari. Merapatkan jari, ditepuk. Memang ditepuk begitu. Ditepuk. Jadi debunya disiapkan, tangannya disiapkan, ditepuk. Kemudian yang pertama mengusap
wajah. Ini kados keterangan dulu kemarin, caranya dari atas ke bawah diratani, jempolnya ngisore jembut podok. Dan tidak perlu meratakan pada bagian rambut sing ketel utawa sing akar. Jenggote nggih ora usah diosrok-osrok, hanya dilewati saja sudah cukup. Ngoten nggih. Sampun. Maratan wahidatan, sekali saja. Sumanzi maka nuli nyopoto sira khotamaka ing cincin sira, nek dalem cincin dilepas. Wadrib lan mukula sira dorbatan saniyatan kang kapindho mufarriqon hale misah. Baina asobika ing antarane driji sira, wamsah bihi lan musaqo bihi kelawan tangan bihi kelawan epek-epek loro, ya daika ing tangan loro sira, ma'amil faqoika sartane sikut loro sira. Fa ilam tastau ibhuma, lamun ora rata kelorone fadrib mongko mukula sira dorbatan ukra ing pukulan kang meneh. Hatta tastau ibhuma saengga rata kelorone. Setelah itu kemudian mengusap lengan kita sampai sikut, sampai sikut. Prakteknya begitu selesai wajah selesai, kemudian menepuk yang kedua ini menghindari pada tepukan yang pertama. Mamane pertama mriki, yang kedua di sampingnya. Yang kedua karena yang pertama ini kategori mustakmal. Napa mustakmal itu? Telah dipakai, ngoten mawon sing gampang nggih. Maka sampingnya begitu wis rampung, kemudian utamakan yang sebelah kanan, tangan yang kanan. Caranya begini. Telapak tangan yang kiri ditaruh, tangan yang kanan dibalik, ditumpang nih neng sing kiwa. Setelah ditumpang nih, tangan yang kiri ditarik sampai sikut. Setelah itu tangan kanan dibalik, jempolnya baru ditempelkan pada lengan, ditarik ke depan. Sangat dipahami ya? Diulang. Telapak tangan kiri dibuka, tangan kanan dibalik, ditumpang, jempolnya ndak usah ikut, jempolnya ndak usah ikut nempel jempol, ditarik sampai sikut. Nek wis teko sikut, tangannya diwalik, jempolnya ditempel lagi, diusap sampai ujung jari. Ini insya Allah rata, insya Allah rata. Demikian pula untuk tangan yang kiri. Manakala kita merasa tidak merata, lengannya gede pak, lengannya gede, sehingga ketika begini, dibalik begini, jempolnya gak teko. Namanya boleh mengulang dengan tepukan berikutnya ke tanah, kemudian meratakan, boleh seperti yang penting rata. Wamsah mabaina asobika bitahlili lan musapa sira ma barang baina asobika kang tetep antarane pira-pira driji sira bitahlili kelawan nyela-nyelani. Adapun yang terakhir nyela-nyelani driji. Napa nyela-nyelani ini? Begitu serampung kiri kanan nyela-nyelani. Ini jenenge nyela-nyelani. Nggih. Ini sunnah, tidak masuk pada wasoli lan becik salat sira bi kelawan tayamum fardhun wahidan ing fardhu kang siji. Wa ma sita lan barang kang karep sira minan nawafili saking pira-pira salat sunnah. Fa in aradta apa lamun ngersakake sira fardhun ing salat sanian kang meneh kang kapindho wastaknif maka ngawitana sira lahu krana fardhu kapindho tayamuman akhara ing tayamum kang meneh. Satu kali tayamum itu
kekuatannya hanya bisa digunakan untuk 1 kali sholat wajib. Bahasa gampangnya kekuatannya, jadi tidak bisa digunakan untuk 2 kali sholat wajib. Contoh, wis mlebu waktu maghrib, panjenengan tayamum, bertayamum sholat maghrib, sampai ada nisa durung batal, panjenengan ya tetap tayamum meneh. Boten saged tayamum pertama digunakan untuk sholat wajib 2 kali, tidak boleh. Tapi bila untuk sholat sunnah boleh digunakan berkali-kali. Dengan bertayamum sholat maghrib, terus sholat ba'diyah maghrib, terus sholat awabil, cemerang ya awabil, 6 rakaat atau 8 rakaat, terus sholat sing disenengi Gusti Allah. Disenengi apa? Gusti. Nemen senengnya, makanya disebut awabil. Bon, niku boleh. Bar ngono sholat tasbih oleh, sholat hajat boleh, karena sholat sunnah. Bagaimana halnya dengan mengumpulkan 2 sholat wajib, artinya menjamak sholat. Panjenengan sholat duhur karo asar dijamak dalam keadaan sakit, matang-matang yang rumah sakit, terus tayamum, apakah boleh? Boleh. Menjamak sholat itu tidak hanya karena safar, bukan hanya karena perjalanan. Berarti menjamak sholat itu karena 5. 1 lisafarin, karena bepergian, lebih dari 80 kilo maka diperkenankan untuk menjamak. Yang kedua, limarot, karena sakit. Panjenengan loro nang rumah sakit diinfus sehingga terhalang untuk mandi. Nek kena banyu awake menggigil contohnya ngoten nggih, maka bertayamum, dijamak pisan sholatnya duhur karo asar boleh, asar dengan sekali tayamum boleh. Yang ketiga namanya jamak lil arafah, menjamak sholat karena wukuf di Arafah. Panjenengan gak lunga gak loro tapi wukuf, itu malah sunnah menjamak sholat, malah sunnah. Yang ketiga jamak lil hajat, karena hajat. Contohnya napa manten, temu manten jam itu pamane jam 5 di Rias. Nah, terus baru di Rias mosok butuh sembahyang maghrib kan tidak mungkin. Apakah boleh menjamak sholat di jamak takhir? Apakah boleh? Boleh. Hajat yang sifatnya tidak istimroriyah. Istimroriyah itu selalu terus menerus. Sok sampai Nabi bendino kan boten nggih. Nah, nek bendino ora namanya lil hajat. Boleh menjamak sholat karena hajat. Tadi yang kelima, jamak lil mator, karena bencana alam, karena hujan deras, ini biasanya dino Jumat. Arab budal Jumatan udan angin, ora iso metu omah. Akhirnya sak kampung ora ono sing budal nang masjid, padha ngenteni udane terang tiba gak terang-terang. Akhirnya dijamak duhur karo asar ning waktu asar. Apakah boleh? Boleh. Jadi jamak itu bukan hanya karena perjalanan, bukan. Jadi banyak hal yang memperbolehkan kita untuk menjamak sholat. Ngoten niku. Sampeyan ngrungokne gak pakai paham fikih. Ngaji fikih enten mboten iki? Wah, perlu diperdalam belajar. Nggih, betul. Jadi jamak itu ada 5 tadi. Ada 5 macam hal-hal yang memperbolehkan kita menjamak sholat. Bahkan yang satu itu sunnah menjamak sholat, yaitu lil wukuf, karena wukuf di Arafah. Itu malah sunnah menjamak sholat. Jadi bertayamum sekali untuk sholat yang dijamak itu boleh. Kalau tidak dijamak tidak boleh, hanya untuk satu sholat fardu saja. Akan dipahami sampai ini. Pun sentak materi ini bab tayamum ini. Nah, kalau tambahin, adapun rukun tayamum, 1 memindahkan debu. Ini kesimpulan mawon dari keterangan ini. Jadi debunya dipindahkan, artinya disiapkan.
Nek sing neng lemah tidak boleh, karena itu dianggap bercampur. Ya, harus dipindahkan dulu, digoleki sing debu yang lemah sing murni, tidak bercampur artinya yang halus dan lain sebagainya. Yang kedua niat, nawa itu tayamuman, terus liistibahati sholati fardhon lillahi ta'ala. Saya berniat tayamum agar diperbolehkan melakukan sholat. Loh, kalimat yang ngoten nggih. Kalau wudu benten nggih. Nawaitu wudu'a, saya berniat wudu li raf'il hadas, untuk menghilangkan hadas. Kalau tayamum sebenarnya tidak menghilangkan hadas, hanya supaya diperbolehkan melakukan sholat. Berarti tayamum itu sifatnya daruriyah, sesuatu yang dorur. Yang kedua niat. Yang ketiga mengusap wajah. Wajah kemarin sudah diterangkan bagian wajah yang mana saja. Yang keempat mengusap tangan sampai dengan mirfaqaini, sikut. Yang kelima tertib. Tertib itu artinya tidak boleh dibolak-balik, berurutan. Aku sikut sih, mari ngono wajah ora oleh. Tidak boleh berurutan. Ini rukun dari tayamum. Sampun? Enak mati kok. Ada pertanyaan? Belum tentu enten lagi gampang-gampang lagi. Wonten? Nggih, monggo. Yang pertama, apakah kalau kita di rumah sakit kita nggak menemukan debu, tayamumnya pakai tembok, gitu kan? Maksudnya ini, apa kita juga intikal madhab? Iya. Jadi selama kita tidak bisa mengumpulkan debu tadi, gitu maksudnya ini, tidak bisa mengumpulkan debu tadi, maka intikal, gampang intikal itu, hanya berniat saja. Kalau perjalanan itu kayaknya sih mungkin leren lah gitu ya. Perjalanan darat maksudnya kan masih mungkin leren, golek-golek wudu kan masih bisa. Kalau perjalanan atas kan harap mampir nanti kan begitu kan, gitu. Jadi intikal itu bukan hal sulit, hal yang mudah sebenarnya kalau kita ngerti ilmu. Yang harus perhatikan ketika kita berpindah, maka bila wudu kita menggunakan madzhab Imam Abu Hanifah, maka batal wudu juga menggunakan Abu Hanifah. Yang beriringan dengan wudu, contohnya sholat, juga menggunakan madzhab Abu Hanifah. Jadi begitu kan. Yang kedua apa tadi? Panjenengan sholat maghrib berjamaah, tiba-tiba ada bencana alam, hujan yang begitu deras. Selesai sholat salam, ternyata langsung diajak sholat isya, menjamak sholat isya dari takdim ini. Apakah boleh? Boleh, selama itu betul-betul hujan yang deras. Boleh, ansar. Ada yang lain? Ini
Nggih. Begini, ketika kita sakit, kondisi sakit, kemudian junub, apakah kita terhalang untuk mandi lah, jelas begitulah karena sakit. Apakah kita cukup dengan tayamum? Iya, cukup dengan tayamum. Yang harus diingat, tayamum itu bukan membersihkan hadas, bukan. Tapi istibahati sholati agar diperbolehkan sholat. Berarti sifatnya doruriyah. Doruriyah itu darurat. Ya masih hadas. Tetapi tayamum itu adalah supaya diperbolehkan sholat. Jadi gimana? Tidak harus. Kenapa? Karena bukan sesuatu yang najis. Kan tidak najis. Tidak najis. Jadi begitu. Itu pernah terjadi ketika perang. Sahabat itu junub karena tidak ada air. Waktu gulung-gulung nenggone gurun pasir kan begitu. Kalau Rasul kita, aku ini nyampo kesurupan kok piye gitu kalau jane wong Jawa gitu lah. Kula niki anu Kanjeng Nabi sedang napa jenenge? Lah kula niki mensucikan diri dengan tayamum. Dalam logikanya sahabat, kalau hadas kecil cukup dengan berwudu, kalau hadas besar dengan mandi kan gitu kan. Lah nek tidak ada air maka dengan tayamum, nek hadas kecil, nek hadas besar dengan gulung-gulung gitu. Enggak perlu, cukup dengan tayamum saja. Karena tayamum itu diistibahati sholati. Panjenengan nek badhe tawaf itu kan wajib dalam keadaan suci nggih. Nah itu tayamumnya ya niate siji. Kalau enggak menemukan air nggih, nawa itu tayamum li istibahati tawafi. Jangan sholati. Panjangan mau ingin maca Quran terhalang untuk mendapatkan air dengan bertayamum, ya nama itu tayamum malik istibahati qiraatil Quran gitu cara agar diperbolehkan membaca Al-Quran. Lah begitu metuhi banyu maka dia wajib untuk mandi gitu deh kalau dia junub. Panjenengan bertayamum niki. Bertayamum arep salat maghrib umpamane nggih. Ngenteni jamaah teko si tayamume gentenan moro-moro metuhi banyu. Durung iqomah metuhi banyu. Bagaimana? Saat itu pula tayamumnya tidak sah, maka dia harus dan begitu kan. Begitu rampung salam salat maghrib metuhi banyu. Ketemu bagaimana dia sudah tidak wajib mengulang sholat ini. Berhubungan dengan membaca Al-Quran. Apakah berwudu itu menjadi syarat wajib untuk membaca Al-Quran? Lah kan memegang. Ya kalau kemudian teman-temannya kita tidak tidak memegang. Tidak wajib. Ya, bersambung tidak boleh. Jadi memegang Al-Quran itu wajib suci. Memegang sesuatu yang bersambung dengan Al-Quran itu juga wajib suci. Jadi caranya gimana? Misalkan kita jumur kemudian kita ingin kita baca yang hafal saja. Ya nanti kan membaliknya pakai gunting itu kan bersambung dengan Quran namanya. Nah itu tidak boleh. Jadi bersambung dengan Quran. Lemari ada Qurannya, pandangan junub memegang lemarinya itu tidak boleh, masih kena hukum la yamassuhu illal mutahhar. Wajib baca menyentuh untuk baca menyentuhnya. Iya. Itu bukan Al-Quran. Itu bagian dari Al-Quran. Boleh. Panjangan maca sing terjemahan, membaca terjemahan ada bahasa Indonesianya tidak dalam keadaan suci, boleh. Bukan, itu tidak disebut Al-Quran, tidak disebut mushaf, itu disebut terjemahan. Betul. Ya, yang Arab saja itu baru disebut mushaf Al-Quran. Jadi maca terjemah Quran itu dalam keadaan tidak suci boleh. Yang tidak boleh mushaf.
yang murni Al-Quran, yang tidak bercampur gitu maksudnya. Begitu secara fikih seperti para jamaah ngapunten, kula niki badhe ngeteruke akad nikah jam berangkat jam 5 seprapat. Tentu nikah budal boleh.